Bos, ayolah, sudah mulai ini. Oi, siap. Jadi apa topik kita hari ini apa ya? Oh, cara cek mobil second. Oke, sobat senang. Kita anggap kita sudah ada di rumah pemilik mobil yang kita mau beli. Jadi mobil sudah ada di depan kita. Nah, biasa yang pertama kali Om lakukan, Om nggak langsung ngubrek langsung kaki langsung ngecek mesin. Enggak, kita santuy dulu sobat senang. Sambil ngobrol ya kan, sama orangnya buat basa-basi sedikit. Kita lihat fisiknya. Ya, kalau fisik itu biasanya kita bisa mulai dari depan. Pak Ceri agak ke depan dulu. Ya, kita lihat dari depan untuk bisa melihat bodi mobil ini secara keseluruhan dari depan. Apakah dari kap mesin ini ada pengok sana pengok sini, misalnya nih kalian bisa lihat dari sisi sini nih, nut ya, nut kap mesin sama bodi sama bumper, lihat set lurus sana, enak nggak garisnya sobat senang. Kalau misalnya ini ada pengot-pengot yang ini terlalu rapat, yang mana terlalu renggang, itu sudah tanda-tanda awal sudah nggak enak sobat. Oke, setelah itu aman, kita masuk ke, ya biasa sih kita nilainya pasti dari sampulnya dulu, dari bodinya dulu. Kita lihat bodinya dari cat-catannya mulus apa enggak, ada kendala apa enggak. Kalau misalnya sedan, biasa penyakitnya di kap mesin ini banyak totol-totol kayak begini. Kenapa? Karena pas dia lagi jalan di tol, biasanya kan ada truk-truk yang lebih tinggi jatuh pasir, jatuh kerikil. Nah, ini biasanya rata-rata kena. Oke, kita keliling, lihat ke lampu-lampunya, dia punya kaca-kaca masih segar apa enggak gitu. Kalaupun enggak terlalu segar, kita lihat apakah ini masih ada kemungkinan bisa dipoles atau memang harus diganti gitu. Oke, itu dari sektor depan. Habis itu yang penting kita keliling aja dulu deh bodinya nih, lihat dari samping ya. Nah, ketika lihat dari samping sama, kita lihat nut pintu ada yang aneh nggak gitu. Kalau kayak gini kan normal nih, nutnya dari atas sampai bawah lempeng-lempeng aja nih ya. Nut pintu ini juga dilihat nih ya. Nut. Oke, pokoknya semua nut kalian keliling dulu untuk lihat. Kalau sudah di bagian body, nah kita bisa pinjam dia punya kunci ya. Pinjam dia punya kunci buat apa? Buat ngelihat mesin, baru lihat mesin dan interior nih sobat senang. Ayo Pak. Nah, kalau kita mau buka mesin, lebih bagus sambil mesin dinyalain. Supaya apa? Supaya langsung kelihatan semuanya. Izin dulu sama yang punya. Oh, sambil nyalain ya. Oke, boleh, silakan. Nah, kita nyalain. Buka mesinnya. Ya, kita lihat ke mesin, Heri. Cut. Sobat senang, sorry, sebelum masuk ke mesin lagi, Om mau balik ke body dulu. Nah, ada bagusnya kalian posisinya di sini untuk ngecek. Ini buat apa tujuannya? Kalian buat ngecek kelempengan bodi samping. Ya, kalau misalnya bodi sampingnya ada mengok-mengok, kayak ada maju sedikit, mundur sedikit gitu ya. Dari sini ini posisi yang paling enak buat kita ngelihat. Ya, jadi posisinya dari depan tapi nyampe ke kiri. Lihat urat bodinya. Oke, lihat dia punya list kalau dia ada list. Ya. Lihat dia punya list kaca, list body, urat body yang ada sini. Ini nggak bisa bohong nih, karena harusnya kalau bawaan pabrik dia harusnya lurus, enak dilihat. Mungkin Pak Ceri bisa dari posisi Om di sini, maju sedikit, cakep. Lihat uratnya. Yang Om maksud urat tuh ini nih. Ini nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalau misalnya pintunya bekas tabrakan kenceng lalu didempul, ini biasanya tidak sesempurna ini garisnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari posisi itu kita fungsinya buat melihat perbedaan cat. Kadang-kadang kan mobil sudah di repaint, nggak ada masalah dengan repaint. Kita juga sebagai pembeli juga harus mawas-mawas diri sobat senang. Jangan terlalu mau sempurna, carinya mobil usia sudah di atas 10 tahun.
tapi maunya mobilnya belum pernah di-repaint, susah. Ya kan, nggak apa-apa. Sudah dicat itu bukan berarti malah petaka buat mobil, enggak selalu. Siapa tahu itu justru menunjukkan orangnya itu apik. Jadi ada lecet sedikit dicat. Jadi kita jangan terlalu ribet lah. Jadi kita bisa ngelihat nih kalau dari samping posisi sini, kita bisa lihat apakah ada perbedaan cat. Ya, itu tidak selalu mobil jelek, tapi setidaknya kita bisa, wah ini kayaknya gue harus repaint ulang nih kalau ngambil mobil ini karena warnanya nggak senada, nggak enak dilihat. Nah, kurang lebih untuk apa ya, bahan pertimbangan kita sih. Oke, dari bodi belakang prinsip ceknya sama ya. Kita lihat dari sisi simetrisitas, jadi kayak ilmu fisika, simetrisitas artinya kita ngelihat ini bodi, ini bokongnya ini ada geol ke kiri atau geol ke kanan terlalu berlebihan nggak, sobat senang? Kalau terlalu geol ke salah satu sisi berlebihan, kalian patut lebih waspada karena artinya sasis atau tulangnya sudah bergeser. Nah, kalau sampai pergeserannya ini dari belakang atau dari depan itu kelihatan signifikan, nah itu biasanya itu tanda-tanda tubrukan kelas cukup berat sampai kelas berat. Nah, warningnya di situ aja ya. Terus sama, nut juga dilihat ya, nut lalu catnya gitu. Kembali lagi kita ngecek cat itu bukan buat menghakimi orang bahwa ini mobilnya jelek, oh enggak. Apalagi bagian bumper depan sama belakang mobil usia di atas 3 tahun menurut Om itu wajar, udah pernah di repaint. Jadi Om mau kasih sadar nih sobat-sobat senang, jangan mencari mobil yang sempurna. Kalau mobil second susah, ribet lu bro gitu ya. Yang penting minor lah, kalaupun ada minus-minus yang harus kita lanjut perbaiki ya, lanjut sempurnakan, itu minor atau masuk dalam angka negosiasi. Bisa jadi mayor, misalnya yang harus diperbaiki agak mayor gitu, tapi angka negonya gede. Nah kan setiap orang beda-beda nih. Ada yang mau harganya murah, nggak apa-apa gue perbaikinya lama, gue cicil pelan-pelan. Ada juga yang nggak apa-apa gue agak mahal tapi perbaikannya minor. Nah ibaratnya gitu ya. Oke, sekarang kita sudah mau masuk ke sektor mesin-mesin dan tulang. Nah cuma kayaknya mau masuk ke tulangan dulu deh. Heri bisa maju sedikit Pak Heri. Nah ini adalah tulang utama bagian depan mobil atau biasa disebut bullhead ya, kepala banteng ibaratnya gitulah. Nah ini penting. Cara ngeceknya sebenarnya sederhana, kalian nggak usah terlalu sampai kayak teropong begitu, nggak usah norak. Jadi yang punya mobil juga sebel sama kita nanti, sobat senang, jangan begitu ya. Kita lihat aja dia punya tulang. Nah kalau ini kan masih lempeng ya, masih lempeng, masih lurus, tidak ada bekas las-lasan yang aneh-aneh, tidak ada bekas penyok-penyok yang aneh-aneh, tapi benar-benar kelihatan bawaan pabrik. Salah satu indikasinya, apa indikatornya, kalian bisa lihat sini namanya bekas las paku ya, apa nih, las titik. Ini bawaan pabrik nih, 1, 2, 3, 4, kelihatan loh Cherry ya. Nah, itu las titik bawaan pabrik. Oke, lalu di sebelah sini juga ada. Sebelah sini juga ada. Nah jadi bullhead ini kalau ada penyok-penyok, ada bekas las-lasan, ini kalian harus pertimbangkan banget untuk ambil. Artinya apa? Kalau sampai besi ini penyok bro, artinya ini benturan dari depannya pasti kenceng, buk, nah sampai ini menyok gitu. Karena kalau misalnya dia cuma tubruk depan halus-halus, paling yang kena kan bumper. Coba di shoot bumper ini, kan yang paling kena bumper kalau nggak sampai ke ini ya. Tapi kalau sampai ini kena, itu tandanya benturannya kenceng sobat. Oke, itu dari sisi tulang depan. Nah Om mau masuk ke bagian ini namanya silen. Ini kap mesin, boleh di shoot yang enak Eri. Oke, ini kap mesinnya agak jauh aja biar kelihatan sobat senang. Nah, kap mesin ini itu kalau bawaan dari sononya itu harusnya ada silen namanya. Silen itu kayak ya dibilang karet tapi dia agak keras, dibilang besi dia agak lembek gitu ya. Cara ngeceknya gimana kalian lihat? Nah, ini baru kita zoom nih Eri. Nah, ini di zoom ya. Nah, ini ya. Ini Om tekan pakai kuku nih. Set. Dia akan berbekas. Coba di zoom lagi, lebih dekat lagi. Oke. Nah, lihat. Nggak bekas kan? Nah, ini juga.
Nah, artinya ini sealant pabriknya. Sekeliling kap ini harus masih ada ini. Ketika kalian keliling ngecek itu sudah ada tanda-tanda bekas didempul atau bekas dilas, artinya di titik itu pernah di repair. Itu jangan kembali lagi soal bahaya apa enggaknya ya tergantung kita total ngeceknya nanti, sobat senang. Tapi setidaknya begitu ada minus kita ingat, kita catat loh, oke minusnya di sini bahaya apa enggak. Oke, kira-kira gitu. Nah, ya kita lanjut sekarang masih di bagian tulang menulang ya. Tadi sudah tulang depan, bagian seal mesin. Sekarang bagian sini ya. Ini adalah tulang bodi utama, salah satu tulang bodi utama mobil yang fungsinya menampung shock breaker nih, sobat senang. Kalian lihat juga di sini, kalau bekas benturan berat, ini pasti ada bekas sambung-sambungan las-lasan. Nah, kebetulan yang lagi kita punya ini mobilnya adalah mobil sehat, tidak bekas tabrakan. Makanya ini masih ada titik-titik bekas las pabrik. Nah, ini kan lempeng kan, nggak ada bekas las-lasan. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ada kalian lihat tanda-tanda tinta-tinta seperti ini, biru, oranye, merah, itu tandanya tinta QC pabrik dari baru. Kalau masih ada tanda-tanda begini, berarti ini mobil termasuk ukuran seger banget. Ya, karena dia istilahnya itu kayak segel lah ya, kayak tinta QC. Nih bisa dilihat nih, Om Heri, di zoom sedikit. Bagian sini ada, bagian sini ada, bagian sini ada, ya. Sini juga ada. Nah, artinya nih mobil seger. Kalian wajib senang kalau misalnya tanda-tanda itu masih ada, gitu ya. Nah, terus yang kedua, masih di area pertulangan, kalian bisa lihat di sisi baut-baut yang agak bawah. Kenapa agak bawah? Ini buat melihat apakah mobil ini pernah terendam banjir apa enggak. Oke. Cara ngelihatnya gimana? Kalau bautnya itu rata-rata sudah berkarat ekstrim, itu wajib dicurigai. Kalau berkarat biasa nggak ada masalah ya. Kadang-kadang kan orang cuci-cuci itu kan kena ciprat air, kalau nggak bekas hujan, jadi karatnya karat biasa, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai karatnya karat ekstrim itu maksudnya bener-bener karatnya tuh parah gitu, nah, itu wajib kita jadikan tanda-tanda kewaspadaan, sobat senang ya. Ya, sobat senang, begitu mesin di starter, kuping kita sudah harus mulai langsung awas. Maksudnya gimana? Sini. Ketika pertama kali di starter itu kita bisa langsung menilai dia punya kinerja aki atau pengapian. Karena dari starter itu kelihatan ini mobil starternya susah, atau sampai ngeden, atau bahkan perlu beberapa kali putar kontak baru nyala. Itu bisa menjadi indikasi awal buat kita pantau dia punya power. Ya, power itu bisa dari aki, bisa dari oil, macam-macam. Tapi setidaknya itu menjadi indikasi utama apakah mobil ini sekali starter greng apa enggak. Nah, gitu ya. Oke. Ketika mesin sudah nyala, ini kondisinya Om belum nyalain AC. Nggak apa-apa, bertahap aja. Kalian bisa dengar dengan seksama dia punya bunyi mesin atau suara mesin. Mesin yang bagus itu adalah mesin yang suaranya stabil. Suara stabil itu gimana? Nah, ini kedengaran kan? Om diam ya, kalian dengar. Nah, gitulah kira-kira. Jadi begini. Ini ya, kurang lebih. Kalau dia udah naik turun atau pincang nah itu berarti mesinnya sudah pincang ya. Ini buat ngelihat kira-kira mesin itu nyalanya masih stabil apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi rembes-rembes ya, kalian bisa lihat di sini kan ada packing, mungkin masih bisa merapat lagi. Kalian cek packing mesin itu ada yang rembes apa enggak ya. Packing mesin tuh ada di sini, ada di sebelah sana, atau enggak paling gampang bisa lihat dia punya lantai
Ya, lantai itu kan biasa di bawah itu kan ada kayak apa tuh ya, penyangga gitu ya. Kalau olinya rembes dengan intensitas yang agak parah, udah pasti bawah-bawahnya itu basah. Kalaupun kadang-kadang penjual itu ngakalin dengan semprot pembersih ya, itu nggak akan lama. Jadi di tempat dia semprot sumbernya oke, kering, tapi di tempat lain itu kan pasti ada sisa-sisa basah. Nah, kayak gitu caranya. Jadi kita bisa tahu lebih awal. Ya, paling tidak untuk estimasi lah, kalau mobil-mobil tua di atas 10 tahun dia punya seal atau dia punya packing rembes-rembes sedikit, sebenarnya masuk kategori wajar. Yang penting netesnya jangan terlalu parah. Nah, sambil ngecek masih di bagian mesin-mesin begini, kita kan sekarang udah masuk ke rembesan oli-oli. Kalian cek, biasanya power steering juga menjadi sebab. Ya, power steering yang paling sederhana sebabnya itu dari kabel, selangnya udah getas atau udah tua atau klipnya nggak terlalu kuat. Nah, kalau sudah nyala sekitar 5-10 menit, mesin yang bagus itu pasti dia punya extra fan nyala sendiri walaupun AC belum dihidupin. Artinya elektrik atau auto dari extra fan-nya masih bekerja dengan bagus. Itu adalah kabar bagus gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih memperlengkapi, kita bisa tambahin dengan yang namanya ngolong. Ngolong ini ya, kita melongok ke bawah. Nah, karena ini spesialis Pak Heri, saya akan minta dia untuk praktekkan. Ayo Pak, saya pegang kamera sekarang. On. Oke, Pak Heri, coba tunjukkan bagaimana cara ngolong. Ngomongnya gini, sobat senang. Ya, bagaimana? Kita harus